Halo Sobat Baku Hantam, kemampuan China untuk menguji pesawat tempur generasi ke-6 telah membuat saham kontraktor pertahanan terbesar Waksam Amerika, Lockheed Martin, turun sebesar 14% menurut Deutsche Bank. Upaya modernisasi Tiongkok dalam penerbangan tempur sebagai alasan utama menyusul rekaman 2 jet tempur yang kabarnya ini merupakan pesawat tempur generasi ke-6 China dalam sebuah penerbangan. Anjir lah, di saat China mau buat pesawat tempur generasi kelima, ente ngaspal jalan di kampung aja masih jebol-jebol ya kan. Ya, kemajuan lebih lanjut dalam kemampuan tempur Tiongkok ini berpotensi besar merusak permintaan jangka panjang Pentagon untuk F-35. Inilah yang terjadi ketika dana riset benar-benar dipakai buat riset, bukan riset-riset lari ke micet ya kan. Maaf. J-20 Tiongkok dan F-35 Amerika saat ini merupakan satu-satunya pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi secara massal di seluruh dunia. Dengan meningkatnya harapan bahwa Tiongkok akan memperkenalkan jet tempur generasi ke-6 jauh sebelum Amerika, kemungkinan tidak lama lagi setelah akhir dekade ini, F-35 kemungkinan akan menemukan dirinya dalam potensi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kinerja yang akan mengintensifkan seruan untuk mengurangi produksi F-35. Apalagi sang petir ini hanya digunakan untuk melawan para petani-petani opium dan para petani zaitun serta peternak unta. Amerika diperkirakan akan melakukan pendanaan yang dapat dialihkan ke program generasi ke-6 atau alternatif seperti pesawat nirawak jarak pendek atau sistem pertahanan udara. Banyak yang menganggap F-35 ini kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan J-20 China, karena meskipun keduanya dianggap serupa dalam hal avionik, material komposit serta lapisan siluman, J-20 diyakini memiliki jangkauan sekitar 2 kali lipat, karakteristik penerbangan yang jauh lebih baik, kemampuan jelajah supersonik, kapasitas muatan rudal yang jauh lebih besar, serta radar yang lebih besar. Ya ini ibarat ngebandingin ya Jialing sama Ducati lah bos ya kan. Kemajuan dalam program J-20 merupakan pendorong utama upaya untuk meningkatkan kinerja F-35, termasuk pengembangan radar APG-85 baru, rudal udara-ke-udara M260, serta peningkatan peperangan elektronik. Pengungkapan pesawat tempur siluman baru Tiongkok telah mendorong tentang masa depan program F-35 dan perlunya upaya modernisasi yang dipercepat. Pentagon pun telah mengakui kemajuan Tiongkok dalam mengembangkan jet tempur siluman canggih. Program F-35 saat ini mengalami pembengkakan biaya dan penundaan jadwal. Rencana modernisasi F-35 Blok 4 yang awalnya diharapkan selesai pada tahun 2026 namun telah diperpanjang hingga tahun 2027 yang mencerminkan kesulitan kompleksitas yang terlibat dalam peningkatan sistem pesawat tempur canggih ini. Melihat kemajuan Beijing, Amerika sedang mengevaluasi strategi pengembangan pesawat tempur di masa mendatang. Pembahasan ini akan meliputi potensi pengurangan produksi F-35 serta realokasi sumber daya untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya. Perbandingan antara pesawat tempur generasi kelima dan ke-6 ya dirasa cukup signifikan. Sementara jet tempur generasi kelima, F-35 dan J-20 akan berfokus pada teknologi siluman dan avionik mutakhir. Jet tempur generasi ke-6 akan mengintegrasikan konsep-konsep baru seperti peperangan yang berpusat pada jaringan, sistem otonom, dan mungkin kemampuan untuk mengelola serangan pesawat tanpa awak. Paham kalian? Jadi pesawat tempur ke-6 ini nggak ngendaliin mecah-mecahin batako, besi 8, bata ringan ya kan ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.